Gimana jadinya kalau perilisan sneakers menyebabkan ricuh sampai angkatan militer bersenjata harus turun tangan? Atau sebuah perilisan sneakers yang menyebabkan kericuhan di seluruh bagian negara sampai hampir membunuh para peminatnya? Semuanya akan kami bahas dalam 5 perilisan sneakers dengan kericuhan paling mengerikan. Dan yang paling mengejutkan, salah satunya berada di Indonesia. BTW video ini bersifat subjektif banget, jadi silakan kasih komentar tentang rilisan sepatu apa yang paling chaos menurut kalian di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Adidas X Arizona Iced Tea. Penggemar sneakers Adidas mungkin akan tercengang begitu tahu kalau brand asal Jerman ini berkolaborasi dengan Arizona, minuman teh dalam kemasan. Adidas dan Arizona sempat meluncurkan koleksi sneakers bernuansa girly dan feminin dengan warna-warna ceria pada tahun 2019. Rilisan tersebut langsung mendapatkan sambutan meriah dari para penggemar sneakers. Bahkan sebelum resmi dijual, sejumlah orang sudah mulai mengantri untuk membeli. Dalam waktu perilisannya, rangkaian sneakers itu pun akhirnya mulai dijual di sebuah pop-up store New York City, Amerika Serikat. Sayangnya, sebelum dibuka, penjualan harus ditutup karena pembeli rusuh. Seperti yang sudah diprediksi, sneakers kolaborasi Adidas dan Arizona ini sangat ditunggu-tunggu oleh para fans. Orang-orang yang berharap mendapatkan sepatu seharga $99 saat itu telah datang dan mulai mengantri bahkan sehari sebelumnya. Tak sedikit orang yang rela menunggu lebih dari 12 jam demi bisa membeli sneakers eksklusif tersebut. Pop-up store yang digelar di kawasan Soho, New York itu pun sebenarnya baru akan dibuka pada pukul 11 siang waktu setempat. Namun bahkan sebelum tiba waktunya, penjualan itu tak pernah dilakukan. Pembeli dikatakan mulai rusuh sejak pagi hingga kepolisian New York datang dan harus mengendalikan situasi. Dan penjualan sneakers Adidas ini pun dibatalkan. Compass X Darahku Biru. Sepatu Compass merilis 2 koleksi sepatu terbarunya yang berkolaborasi dengan brand denim lokal Darahku Biru. Sepatu yang diberi nama Compass 98 Vintage tersebut rencananya akan diluncurkan di acara Wall of Fates yang bertempat di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat di tahun 2019. Namun peluncuran tersebut terpaksa dibatalkan lantaran antusiasme para calon pembeli yang berakhir ricuh. Seperti diketahui, para peminat sepatu Compass dan Darahku Biru tersebut sudah mulai mengantri sejak hari Jumat malam. Padahal perilisan kolaborasi tersebut dijadwalkan keesokan harinya. Lantas situasi di sekitar Grand Indonesia saat pukul 11 malam pun semakin panas. Hal ini dipicu oleh provokasi antara beberapa orang yang saling mengaku sudah mengantri lebih dahulu. Akhirnya polisi pun datang untuk mengamankan situasi. Namun para peminat sepatu Compass X Darahku Biru tersebut kekeh menunggu di area mall. Meski begitu, pihak penyelenggara tetap memutuskan untuk membatalkan sepatu Compass tersebut dengan alasan keselamatan. Dalam peluncurannya, Compass rencananya hanya akan mengeluarkan 300 pasang saja, di mana sepatu tersebut akan dirilis dalam 2 gelombang. Pertama, sebanyak 240 pasang diluncurkan pada pameran Wall of Fates, sementara 60 pasang lainnya akan dirilis pada waktu yang masih dirahasiakan. Sesuai tema yang diusung, Compass 98 Vintage tersebut memiliki warna keseluruhan berwarna coklat dengan model high top sneakers. Selain itu, sepatu yang satu ini juga dilengkapi dengan ornamen kulit sapi yang membuatnya semakin keren. Harga yang diberikan pun juga cukup terjangkau, yakni sekitar Rp698.000. Nike Air Jordan 11 Concord. Kericuan yang terjadi saat perilisan sepatu Air Jordan 11 Concord pada tahun 2011 mencerminkan tingginya antusiasme dan kegilaan yang sering terjadi di sekitar perilisan produk-produk terkenal, terutama dalam budaya sneakerhead. Air Jordan 11 Concord adalah salah satu model yang sangat dinantikan dalam seri sepatu Air Jordan, dan popularitasnya telah menciptakan gelombang kegilaan di kalangan penggemar sepatu kala itu. Di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dan tempat lainnya, kericuhan pecah saat penggemar berbondong-bondong untuk mendapatkan sepasang sepatu yang dibanderol seharga $180 atau sekitar 4 juta rupiah sekarang. Bahkan di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, perkelahian terjadi karena ketegangan antar penggemar atau antara penggemar dengan penjaga keamanan yang mencoba mengendalikan kerumunan. Di Austin, Texas, kerumunan yang sulit diatur menyebabkan 2 toko terpaksa ditutup karena keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kegilaan yang terjadi di sekitar perilisan sepatu Air Jordan seringkali sulit dikendalikan, dan dalam beberapa kasus, situasi dapat menjadi sangat berbahaya bagi pelanggan dan karyawan toko. Di tempat lain di Amerika Serikat, kericuhan serupa terjadi di banyak lokasi. Di Chicago, Illinois, polisi harus disiagakan di depan toko-toko untuk mengendalikan kerumunan yang tidak terkendali. Di New York City, beberapa toko melaporkan kekacauan dan kerusuhan kecil di sekitar lokasi perilisan sepatu tersebut. Di LA, California, antrian panjang dan kerumunan besar menyebabkan beberapa insiden kecil, termasuk saling dorong dan kepanikan sementara. Secara keseluruhan, perilisan sepatu Air Jordan 11 Concord memunculkan fenomena yang menunjukkan betapa kuatnya dampak budaya dan kecintaan
orang-orang terhadap produk ikonis seperti sepatu olahraga ini. Namun kegilaan yang dihasilkan seringkali juga membawa dampak negatif seperti kerumunan yang sulit diatur, perkelahian, dan kekacauan yang mengganggu ketertiban umum. Nike SB Dunk Low Staple Pigeon. Sepatu ini dirilis pada tahun 2005 dan didesain oleh Jeff Staple, seorang desainer kondang asal Amerika Serikat. Namun kericuan sempat terjadi di Reed Space, tempat perilisan sneaker ini, sekaligus studio kerja Jeff Staple. Perilisan ini melibatkan antrian yang mencapai ratusan orang lebih, sementara stoknya tak lebih dari 50 pasang. Yang mengherankan, antrian telah memanjang 4 hari sebelum perilisan. Dan di hari keempat, kepolisian New York sampai datang untuk membubarkan antrian karena dianggap mengganggu kenyamanan warga lain. Kericuan pun juga tak bisa dihindarkan. Kepolisian New York kewalahan dengan tekad calon pembeli itu. Hingga akhirnya mereka harus memanggil tim SWAT untuk membantu membubarkan antrian. Sementara para calon pembeli itu tetap bertahan dengan golok dan tongkat baseball. Tak ada nomor antrian, tak ada lotre, tak ada pendaftaran, atau sistem antrian modern lainnya di sini. Sistem perilisan sneakers waktu itu hanya dapat menggunakan dogma first come, first serve, alias siapa yang datang duluan, dialah yang dapat. Wajar bila akhirnya calon pembeli itu mengantri hingga membangun tenda sampai 4 hari melawan dinginnya badai salju yang turun saat itu. Kericuan ini berdampak panjang akibat dari kemarahan serta ketertarikan berlebih. Lebih jauh lagi, sistem penjualan dan perilisan produk terbatas diperbaiki sedemikian rupa oleh Nike, sehingga kericuan semacam ini tidak terulang lagi. Koran The New York Post pun menjadikan kericuan ini sebagai berita utama koran yang terbit keesokan harinya. Sebelum kejadian ini, culture sneakers berjalan di bawah tanah dan cenderung diam. Tak banyak hingar-bingar yang ditampakkan. Sepatu Nike Dunk ini terinspirasi dari burung merpati liar yang biasa ditemui di sekitar Manhattan, New York. Warna sepatu tersebut dibuat serupa dengan warna bulu merpati, sementara warna merah muda menjadi warna khas Jeff Staple dalam membuat desain busana. Dan sneakers ini dibanderol seharga $30.000 kala itu atau sekitar 780 juta rupiah sekarang. Kini cerita kericuan tersebut akan menjadi bagian dari perjalanan panjang culture dan skena sneaker. Supreme x Nike Air Foamposite. Di tahun 2014, kekacauan terjadi di luar toko Supreme di New York, Amerika Serikat, saat perilisan kolaborasi antara Supreme dengan Nike Air Foamposite. Ini adalah salah satu perilisan sepatu yang paling dinanti oleh para penggemar kedua merek tersebut. Antusiasme yang luar biasa dari para penggemar menyebabkan kerumunan yang tidak terkendali di luar toko, yang pada akhirnya memaksa kepolisian New York turun tangan untuk mengendalikan situasi. Kericuan ini dipicu oleh jumlah yang terlalu besar dari orang-orang yang mencoba untuk membeli sepatu edisi terbatas tersebut. Ketika stok terbatas dan permintaan tinggi di kalangan konsumen, keadaannya menjadi kacau dengan orang-orang saling dorong untuk mendapatkan sepatu tersebut. Polisi akhirnya terpaksa membubarkan kerumunan dan menutup toko Supreme secara paksa untuk menghentikan kekacauan demi menjaga ketertiban umum. Namun akibat dari kekacauan tersebut, harga jual sepatu itu justru melonjak drastis. Dalam pasar resell, sepatu Supreme x Nike Air Foamposite yang semula dijual seharga $250, kini diperkirakan bisa mencapai $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah sekarang atau bahkan lebih, tergantung pada kondisi dan keberuntungan pembeli. Kenaikan harga ini biasanya terjadi karena penawaran yang terbatas dan permintaan yang tinggi, sehingga para kolektor dan pecinta sepatu rela membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan barang yang langka tersebut. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.